Selamat pagi semuanya. Pagi, Assalamualaikum. Pak. Pagi Pagi Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama-tama saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih sudah ikut perkuliahan online ya. Terus kemudian juga memohon maaf karena apa? Karena sementara ini saya majukan ya seperti pesan yang sudah saya kirim di tempat saya jam 1 itu akan ada pemadaman sampai sore. Jadi mau tidak mau bagi yang ingin ikut Zoom saya majukan ini untuk sementara saja ya. Minggu depan kita bisa lanjut lagi Zoom seperti biasa. Baik, untuk kelas lain pun sebenarnya kalau ingin belajar dengan kita dengan online di kelas lain boleh bergabung juga sebenarnya gitu. Mereka tidak lagi harus mengikuti karena kelas malam itu ada banyak kan mayoritas yang bekerja. Jadi kesulitan mereka adalah tidak boleh ketika lagi bekerja ada aktivitas lain. Gitu. Baik, minggu lalu kita kepotong dengan waktu libur. Nah, jadi kita masih masuk pertemuan ketiga. Terus ada juga yang nanyakan, Pak, apakah ada kuliah pengganti untuk yang minggu lalu libur? Saat ini saya masih setting, masih tidak diadakan dulu kuliah pengganti dikarenakan nanti kita masih punya waktu untuk mempelajari yang tertinggal gitu, terutama di pertemuan ketiga kemarin. Nah, ini saya mundurkan jadi pertemuan hari ini, pertemuan ketiga. Nah, untuk diingatkan kembali, saya sendiri belum tahu kenapa, karena mata kuliah ini apakah nanti masuk di UTS atau UAS, apakah nanti bentuknya project gitu ya. Nah, terkait dengan mata kuliah praktek perancangan basis objek, jadi kita masih membuat project-project gitu ya. Seperti yang kemarin saya share sebelum kita atau setelah libur, ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan di luar ya, terutama kendala bagi yang Java-nya atau NetBeans-nya tidak bisa jalan Pak sampai saat ini. Nah, ilmu yang saya dapatkan di luar itu ternyata ada yang lebih simple dan nggak perlu lagi kita pakai install segala software baik itu Java, NetBeans dan sebagainya. Nah, dari ilmu yang di luar itu yang saya dapat, saya mencoba nantinya kita praktekkan di sini itu hari ini. Ya, supaya kalian juga dapat manfaatnya atau mendapatkan ilmunya juga dari saya. Nah, untuk pertemuan ketiga hari ini ya, saya akan membahas bagaimana membuat sebuah proyek latihan yaitu menggunakan perintah masukan ya. Jadi di program hari ini ya yang mungkin kita akan pelajari ada dua cara yang akan kita coba. Yang pertama saya menggunakan tekniknya pasti pakai NetBeans. Nah, ini jadi kita masih pakai konsep Java yang lama seperti ini. Nah, untuk Java yang lama standarnya kan kita masih menggunakan perintah-perintahnya seperti ini ya. Ada public ya, kelas, ada public static. Nah, ini pun kalau kita jalankan kendalanya adalah aksesnya. Kalau ada yang punya laptopnya, Pak, saya kok lemot, kok nggak muter-muter tampilannya di sini. Nah, itu bisa jadi faktornya kita nggak bisa langsung akses atau melihat hasil outputnya keluarannya di tampilan ini. Nanti kita kasih alternatif ya, solusinya bagi yang tidak bisa pakai NetBeans. Jadi boleh pakai yang online. Nah, memang satu solusinya adalah kita menggunakan internet. Nah, solusi yang ingin saya sampaikan selain menggunakan software ini, yang kedua solusinya adalah pakai software online. Ya, jadi nanti kalian bisa akses ya aplikasi namanya ini. Ini saya sudah kirimkan di chattingan, grup chatting. Silakan kalau nanti Anda yang ingin, Pak, saya ingin akses nih Pak, kalau misalkan Java saya atau NetBeans saya tidak muncul gimana gitu. Bisa pakai online. Mana ya kalau nggak muncul? Kontrol chattingnya sebentar, saya stop dulu. Nah, ini baru muncul.
Nah, Anda boleh pakai pakai online ini. Nah, saya sudah kirimkan linknya di chatting, silakan nanti Anda boleh buka di situ linknya. Terus gimana Pak kalau belajarnya kalau online? Sama, kalau Anda belajarnya online ataupun pakai NetBeans ya, pakai aplikasi NetBeans ini dengan yang online sama. Ya, jadi nggak ada perbedaan. Oke, kita coba nanti ya. Kalau yang ini mungkin sudah pada paham kali ya, yang NetBeans. Saya coba beralih ke online nantinya. Ya. Nah, ini kira-kira kuotanya gede nggak Pak? Nggak ada kuota besar karena kita pakai online itu hanya butuh internet. Kuotanya juga nggak terlalu besar. Sama aja kayak Anda sedang buka di handphone, bagaimana Pak? Bisa. Bahkan di handphone lebih enak. Ketika Anda sedang keluar atau mungkin lagi nggak ada di tempat, nggak di laptop masing-masing, boleh bisa pakai handphone. Gitu. Jadi Anda nggak usah harus stay 24 jam di handphone. Nah, inilah yang saya sampaikan hari ini, ilmu yang dari luar saya coba berbagi ke Anda. Gitu. Nah, Anda juga boleh nanti berbagi ke teman-temannya. Artinya ketika saya memberikan ini, Anda jangan pelit. Wah, ternyata enak juga loh ini, lebih simpel. Nah, saya sendiri mencobanya ya, software ini bisa dihitung baru 3 hari kemarin. Setelah mengikuti pelatihan di luar ya, bukan dari BSI, ternyata enak ya pakai software ini, pakai aplikasi ini, dan udah gitu bisa di-share lagi hasilnya ke teman-temannya. Jadi Anda nggak perlu kirim screenshotnya lagi ke, kalau ada tugas screenshotnya nggak usah, cukup linknya saja dikirimkan nantinya gitu. Oke, gimana? Sudah dibuka alamat websitenya, namanya replit.com. Silakan nanti Anda login. Kalau yang punya email ya, saya coba logout dulu dari awal. Ya, ini replit.com sama situsnya. Sebentar, internet saya masih agak ini lambat. Nah, ini nama halaman depannya, situsnya ya, jadi kalian nanti bisa belajar Java dari sini. Nah, kemudian untuk masuk atau Anda ingin login, silakan Anda cari tombolnya di atasnya ini, namanya login ya. Bagi yang nggak ada laptop, boleh pakai handphone, bisa pakai handphone. Nah, jadi ada login. Kalau misalkan Anda belum punya email, Anda harus daftar dulu di sini. Tapi kalau sudah punya email Google, Anda tinggal klik saja linknya di sini Google. Ya, tinggal nanti masuk ke alamat dari email Google kita. Jadi kita tinggal memilih. Kalau Anda punya lebih dari satu email Google, silakan pilih yang email kira-kira Anda akan pakai buat login. Jadi masih menunggu. Nah, jadi ini sudah proses masuk. Nah, ini dia. Jadi ketika Anda sudah berhasil login, ini dia halaman di depannya ya. Halaman dalamnya, maksud saya halaman dalam dari situs replit.com di dalam. Sampai sini ada kendala atau mungkin ada yang belum jelas? Bagi yang ingin pakai handphone juga boleh ya, bisa. Tidak harus pakai laptop gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Tidak ada, kita lanjut lagi ya.
Nah, berikutnya gimana kalau kita mau bikin projectnya Pak? Misalkan kalau saya kemarin di NetBeans ya banyak perintahnya inilah ini dan seterusnya. Kalau programnya sama, nanti kita bikin program yang ini ya atau program yang sebelumnya sudah pernah ada di Java NetBeans, kemudian kita coba pindahkan ke situsnya replit.com ini. Ya. Nah, caranya gimana? Di atas ada tombol yang berwarna biru ya, ini di atasnya ada namanya tombol yang berwarna biru, namanya plus new replit atau singkatnya new refill. Kita klik saja. Nah, oke. Kemudian nanti muncul pilihan ya, di sini ada create new replit atau replit. Anda cari bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman Java saja ya, jangan Java yang lain. Jadi kalian boleh memilih bahasa pemrogramannya apa. Ini kalian sudah semester berapa sih? 2 atau 4? 2 Pak. Dua, Pak, dua. Semester 1 kalian sudah belajar Python ya? Iya Pak. Nah, padahal di sini baru ada nih Python. Jadi kalian bisa pakai Python untuk online juga. Nah, ini ada lagi nanti Java. Nah, oke, sudah dapat pilihannya Java. Kita coba ketemu, kita klik Java. Nah, di sini nanti diminta masukkan nama latihan atau nama projectnya apa biasanya. Ya, ulang lagi Java. Nah, ini saya hapus. Kita coba dulu deh, satu ketik nama replitnya atau nama projectnya, misalkan latihan PBO, latihan PBO, singkatannya perancangan berbasis objek. Sudah diketik namanya latihan PBO. Lalu kita proses di sini ada create, ada cancel. Kita pilihnya yang create ya, klik create replit atau replitnya. Sampai proses jadi. Nah, ini dia. Ini tempat kalian nanti bekerja dengan program Java atau NetBeans-nya di sini. Nah, ketika pertama kali Anda klik create, itu sudah muncul contoh programnya yang disediakan oleh Replit. Ya, di sini ada kelas main, ada public static void. Anda lihat, perbandingkan sama yang NetBeans. Mana ya? Nah, di NetBeans dengan yang ada di Replit sama, ada public ya nih. Ini public static void-nya ada, main. Kemudian yang di Replit juga ada sama. Ya. Jadi tidak ada perbedaan. Cuman perbedaannya adalah kita online ya, pakai replit.com. Sementara kalau Java atau NetBeans-nya ini offline. Nah, Anda lihat di sini sudah muncul pesan yang dibuat oleh si Replit-nya dengan bahasa pemrogramannya Java, sistem titik out print line. Kalimatnya di sini adalah hello world. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu di sebelah kanannya ini ada konsol. Kalau konsol itu bahasa kitanya outputnya ya. Kalau di NetBeans ya, konsol itu outputnya di bawah. Nih. Kalau Anda lihat NetBeans Anda, ini kan di bawahnya ini ketika kita running ya.
Java, belajar Java. Nah, ini belum tentu, kita harus select dulu mainnya di mana nih. Nah, ini biasanya outputnya ada di sini kalau di NetBeans. Tapi kalau di sini di Replit outputnya ada di sini, di sebelah ini ya, yang ini. Nah, terus gimana Pak kalau mau jalankannya, melihat hasilnya? Ini ada tombolnya nih, berwarna hijau. Anda boleh mengklik ini atau juga boleh pakai keyboard. Ya, tulisannya ada tulis CTRL Enter. Ya. Kalau mau praktis, Pak, saya nggak bisa, boleh pakai keyboard, tekan. Coba Anda ketik atau Anda tekan keyboardnya masing-masing, Control Enter. Kita lihat outputnya muncul nggak. Nah, Anda lihat aja di sini outputnya. Ini masih proses. Kalau nggak muncul juga kita klik lagi. Biasanya masih menunggu. Nah, nih outputnya muncul, hello world. Sekarang kita ganti coba kalimatnya. Nama saya tulis nama masing-masing. Hello world-nya Anda ganti saja. Nah, kemudian Anda run. Hello world-nya sudah hilang, diganti kalimatnya jadi nama saya. Nah, ya kan? Muncul di sini. Gimana? Bisa semuanya? Lebih simpel ya, lebih mudah kita pelajarin. Ya, jadi nggak perlu banyak statement-statement. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau nantinya saya mau share ke teman-teman kalian, atau katakanlah saya mengasih tugas nih, kalau Anda bikinkan program, kemudian Anda kirimkan hasilnya, ya. Kirimkan hasilnya itu kan berarti Anda share, ya. Berarti Anda harus memberitahu ke yang lain. Nah, Anda cari aja di atasnya ini ada share. Pojok kanan atas Anda boleh share. Ya. Kemudian di bawah ini ada link share-nya, mau dikirim ke mana nih, ke teman-teman. Ya, kita coba copy link, kita copy. Saya coba share ke grup, berhasil nggak? Nanti kita buka. Grup chat itu mana ya? Kok nggak muncul? Coba stop share dulu. Iya. Nah, saya coba share ya ke grup. Silakan Anda boleh buka nantinya di situ. Tes. Tapi nanti tolong jangan dirubah ya. Ketika Anda share ini jangan dirubah. Yang lain coba Anda share juga ke teman-temannya. Boleh yang sudah berhasil kirim di chat sini. Nanti kita lihat di chattingnya. Silakan yang sudah mencoba, baik di handphone ataupun di laptop, linknya copy kemudian share di chatting Zoom. Siapa yang sudah berhasil? Saya mau buka tes dulu share-nya. Nah, ini ada nih kiriman dari Khairunisa Zakaria. Kemudian ada
Andi Sigit. Nah, kita coba dulu deh punya Hairunisa. Kita buka. Lihat. Ini internetnya ya. Kalau jam-jam segini nih agak sibuk nih. Ini kita juga bisa lagi buka berbarengan. Nah, ini siapa lagi nih? Latihan PBO. Siapa nih? Oke nih, mantap nih, udah bisa nih. Nah, ini connect, dia internetnya berhasil. Oke, berhasil nih. Hairunisa Jakari Putri. Nah, bisa ya. Ya, sekarang kita tutup. Nah, oke, sukses nih. Punya siapa lagi? Satu lagi nih. Masih loading. Ananda Sigit Wahyu. Sip, berhasil. Lalu ada lagi nih siapa yang sudah. Punya Aji Setiadi, kita lihat nih Ananda Sigit sudah oke, berhasil. Ini siapa yang ini EA EA siapa ya? Aji Setia ada anak Aji Setia ya, AE kali ini harusnya. Ya Pak. Oke, sukses, mantap. Lalu ada lagi, ada nih gudang musik. Jadi ketika dikirim ini jangan dirubah nanti sama Anda. Maksudnya dirubah gimana nih? Katakannya sih saya Anda mengirimkan ke link ini ke grup ya, baik itu chat WhatsApp dan sebagainya. Ini jangan Anda rubah-rubah. Misalkan posisinya ini kan nama ini ada di laptopnya Anda. Kalimat ini Willy misalkan. Willy saya ganti Bambang. Saya bisa ngerubah. Ngerti kan? Jadi lab pekerjaannya ini punyanya si Willy bisa dimodifikasi oleh orang lain gitu. Tapi intinya apa? Jangan dimodifikasi orang lain, biarkan aja dulu gitu. Ini kerjaannya punya si Willy ya. Tapi ketika saya run, namanya bukan Willy, Bambang. Berubah. Ya, masih menunggu. Ini posisinya laptop ini karena dia online, semuanya online, ya. Jadi dia nanti tetap akan bisa kita modifikasi. Nah, intinya jangan dimodifikasi oleh siapapun ketika dia sudah share. Nah, tuh kan ya, muncul ya, yang tadinya Willy, padahal ini tugasnya PBO punya Willy. Ini dia ada di link ini. Oke. Gimana? Cukup jelas yang tadi saya sampaikan? Bisa ya? Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Oke. Baik, ini semuanya sudah bisa. Nah, sekarang saya mau jelaskan di sini. Membuat sebuah masukan. Ya, membuat sebuah program masukan. Nanti di sini kita bikin yang namanya scanner. Jadi digunakan secara ekstensi untuk sebuah program yang namanya input masukan. Jadi ketika saya diingatkan sama ini, nanti ketika kita mau input misalkan masukkan nama, masukkan NIM, nah kita menggunakan yang namanya scanner. Sebenarnya banyak ya, sama seperti di Python, ada input, ada output. Nah, contoh programnya seperti ini ya, contoh programnya seperti yang ada di slide. Dia menggunakan yang namanya scanner. Pertama nanti kita bikin program ini ya, scan public class. Nah, dari mulai point ini kita bikin programnya yang ada di bawah.
yang ininya sampai atas dibikin ya. Jadi mulai dari public class, Anda lihat dulu di sini. Di sini kan nggak ada tulisan public class-nya, jadi jangan dirubah ya. Di sini kelasnya tetap main, Anda bikinnya mulai dari atas ya. Yaitu apa dulu, misalkan import java titik nanti util skin import. Nah, ini import spasi java titik utl scanner utl titik scanner. Nah, ini dia. Import nah ini dia. Jadi Anda bikin dari mulai ini import java titik scanner. Kemudian di bawahnya ada public class. Nah, sementara kalau di Replit itu cukup ada kelasnya, jadi kita nggak usah menambahkan publicnya lagi ya. Biarkan aja yang ini ya, yang aslinya ini punya Java, yang ini jangan dirubah, jangan ditambahin public ya, jangan ditambahin kata-kata public. Nanti programnya nggak akan jalan, nggak akan keluar outputnya di sini. Nah, terus yang mainnya gimana Pak? Ya, Anda lihat mainnya itu sebenarnya pengganti dari kalimat ini. Jadi kelas ini yang bikin disebut dengan namanya load scanner. Kalau di Replit ininya nama kelasnya namanya main di program utama. Oke. Kemudian ini public static void main, ini sudah ada. Nah, ya, sudah ada. Kita bikin yang di bawahnya. Dari mulai scanner input. Kalau ada yang berwarna abu-abu ini namanya komentar. Jadi dia tidak akan tampil di outputnya. Oke. Silakan Anda buat program ini sampai ini dihapus aja dulu ya. Ini dihapus, diketik dengan nama scanner input scanner input sama dengan new S-nya, ingat ya, kalau dia huruf S-nya besar harus sama, new scanner dalam kurung sistem titik in. Oke. Kemudian titik koma. Lalu di bawahnya kasih tipe data string ya. Ada integer, ada double. String. Ini saya kasih komentar dulu di atasnya ini. Saya kasih komentar supaya bisa tahu membuat tipe data. Membuat tipe data. Tipe datanya di sini ada string, nama, titik koma, kemudian ada integer n2. S-nya huruf besar. Integer n2 titik koma double. Nah, oke. Bisa ya? Diteruskan dulu nih sampai ini. Nanti kalau misalkan waktu zoomnya habis ya, kita sambung lagi, lanjut lagi. Oke. Nanti kita coba dulu. Oke, saya sambil mengetik, sambil Anda melihat juga ya slide-nya.
nanti hasilnya gimana. Kalau sudah selesai kita share lagi seperti tadi. Oke, ini saya stop dulu, saya juga sambil mengetik. Double ada pertanyaan dulu mungkin sambil membuat latihan, silakan. Double N1 N1 N3 titik koma sistem titik titik. Biar tidak terlalu berat kuotanya, boleh di off kan juga videonya supaya tidak terlalu makan kuota yang besar. Jadi kalau yang sudah pakai online, netbinnya boleh di close aja. Jadi kalian nggak perlu lagi buka netbin, cukup pakai yang online. Tapi kalau ada yang nggak punya paket atau nggak bisa online, Anda boleh pakai yang offline, pakai netbin. Ini hanya solusinya ya, alternatifnya.